Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 IPA. Kita berjumpa lagi pada video Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang gerak harmonis. Apa dan bagaimana gerak harmonis itu? Marilah kita ikuti video berikut ini. Seperti kalian lihat pada layar berikut, ini adalah beberapa contoh tentang gerak harmonis. Dan gerak harmonis yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah gerak harmonis sederhana. Video ini adalah bagian pertama dari rangkaian video nanti yang akan membahas gerak harmonis. Marilah kita definisikan dulu pengertian gerak harmonis. Jika kalian lihat bagaimana pola gerak beban pada pegas ini, di mana dia bergerak naik turun dengan waktu yang demikian konstan, maka gerak harmonis dapat kita definisikan sebagai gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detiknya selalu konstan. Perlu kalian ketahui di sini, sumbu merah inilah yang disebut sebagai titik keseimbangan. Jadi benda ini akan terlihat dia bergerak bolak-balik di sekitar sumbu keseimbangan ini. Kita juga dapat meninjaunya yaitu dengan melihat pola gerak melingkar beraturan. Jika gerak melingkar beraturan ini kita proyeksikan pada salah satu sumbunya, dalam hal ini kita nanti akan melihatnya pada sumbu vertikalnya. Jadi ini kita lihat proyeksinya atau kita sorot dari sini, maka akan kelihatan bayangan dari bola ini juga akan bergerak naik turun dengan kecepatan dengan waktu yang konstan untuk setiap kali bolak-baliknya, di mana sumbu X ini adalah sumbu keseimbangannya. Dari keadaan ini kita bisa juga mendefinisikan bahwa gerak harmonis itu dapat ditinjau sebagai proyeksi gerak melingkar beraturan pada salah satu sumbunya. Nah, sumbu yang akan kita gunakan di sini nanti adalah sumbu vertikal. Selanjutnya marilah kita kenali dulu besaran-besaran pada gerak harmonis. Besaran-besaran ini sebagian sudah kalian kenal pada saat kalian mempelajari gerak melingkar beraturan, karena kita nanti akan menggunakan pendekatan gerak harmonis ini pada proyeksi benda yang bergerak melingkar beraturan. Mari kita ingat dulu besaran yang sudah kalian kenal. Ini juga sama dengan yang akan ada pada gerak harmonis. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran persatuan waktu yang satuannya nanti dinyatakan dalam satuan Hertz. Kalau kita rumuskan, maka frekuensi bisa dirumuskan sebagai F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensinya dalam satuan Hertz, kemudian N adalah jumlah putaran. Dalam hal ini kalau kita lihat adalah banyaknya gerak ini bolak-balik, dan T adalah waktu dalam satuan sekon.
Kebalikan dari frekuensi adalah periode. Periode dinyatakan sebagai waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran yang dinyatakan dalam satuan sekon. Pada gerak harmonis ini berarti satu putaran itu adalah satu kali gerak bolak-balik. Perhatikan di sini bahwa satu putaran akan sama dengan satu kali gerak bolak-balik. Maka secara matematis dapat kita nyatakan T ini akan sama dengan T kecil per M. T besar atau T kapital ini adalah periode dalam satuan sekon, dan N adalah jumlah putaran, dan T kecil adalah waktu yang ditempuhnya. Dari hubungan ini kita bisa menghubungkan antara besaran frekuensi dengan periode. Tampak di sini kalau F adalah N per T sedangkan T adalah T per N, maka frekuensi itu tidak lain akan sama dengan seper periodenya, dimana F ini adalah frekuensi dan T adalah periode. Besaran selanjutnya pada gerak harmonis adalah simpangan. Apa itu simpangan, anak sekalian? Simpangan adalah kedudukan titik atau kedudukan benda terhadap titik keseimbangannya dinyatakan dalam satuan cm kalau kita menggunakan sistem CGS, atau kita bisa menyatakan dalam MKS sebagai satuan meter. Jadi kalau kita lihat di sini kedudukan setiap saatnya di sepanjang sumbu ini, itulah yang disebut sebagai simpangan. Nah, simpangan terjauh atau simpangan maksimumnya inilah yang disebut sebagai amplitudo. Dia juga bisa dinyatakan dalam sentimeter ataupun dalam satuan meter. Jadi kalau pada gerak melingkar kita punya jari-jari, maka pada gerak harmonis kita mengenal amplitudo. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata kalau dia berada di titik terjauhnya itu akan sama dengan jari-jarinya. Maka boleh dinyatakan A di sini akan sama dengan R pada gerak melingkar beraturan. Besaran selanjutnya ini juga sudah kalian kenal ketika kalian mempelajari gerak melingkar beraturan yang disebut sebagai kecepatan sudut, yaitu besarnya sudut tempuh per satuan waktu yang satuannya dinyatakan dalam radian per sekon. Ingat bahwa dalam satu kali putaran ini sudut tempuhnya adalah 2pi radian. Kalau satu putaran ini ditempuh dalam waktu satu periode, maka omega bisa kita nyatakan sebagai 2pi per T, di mana T ini adalah periode. Atau karena seper T sama dengan F, kita juga bisa menyatakannya dalam 2pi F, di mana omega adalah kecepatan sudutnya, T adalah periodenya, dan F adalah frekuensinya. Pasangan dari besaran kecepatan sudut inilah yang disebut sebagai kecepatan linier, yaitu panjang lintasannya per satuan waktu. Ketika dia menempuh satu putaran, ini tidak lain dia akan menempuh satu kali keliling lingkaran dan waktunya adalah satu periode. Maka kecepatan linearnya boleh kita nyatakan sebagai 2πr per T, dimana 2πr ini kan keliling lingkarannya. Atau boleh juga karena seperti sama dengan F, kita bisa menyatakan sebagai 2πr kali F. Dari hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear ini bisa kita lihat
bahwa besarnya V itu nanti akan sama dengan omega kali A, di mana omega adalah kecepatan sudutnya dan A adalah amplitudonya. Bagaimana anak sekalian? Ini adalah beberapa besaran penting yang perlu kalian pahami terkait dengan gerak harmonis. Setelah kalian memahami tentang besaran-besaran dasar yang ada pada gerak harmonis, marilah kita sekarang akan menganalisis bagaimana persamaan pada gerak harmonis ini. Kalau kalian lihat pada animasi di layar ini, maka ketika kita proyeksikan gerak melingkar tadi pada semu vertikal, kemudian kalau kita lihat perubahannya terhadap waktu, di situ tampak pola grafik sinus. Nah, pola grafik sinus inilah nanti yang akan menyatakan kedudukan benda terhadap sumbu kesetimbangannya. Bagaimana kita menganalisisnya? Marilah kita lihat berikut ini. Misalkan kita tinjau sebuah titik P pada suatu saat di sini, di mana P ini terhadap pusatnya memiliki jari-jari R, dan pada saat itu kalau kita lihat benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega, maka sudut tempuh dari titik keseimbangan ke titik P ini adalah omega kali T. Kalau ini kita proyeksikan, maka kedudukannya ada di sini. Inilah simpangannya. Nah, dari sini akan tampak bahwa ternyata simpangannya atau Y-nya itu tidak lain adalah R sin kali omega T. Ingat bahwa R ini tidak lain adalah amplitudonya, maka kita bisa menyatakan sebagai Y sama dengan A kali sin omega T, atau boleh dinyatakan sebagai A sin 2pt per T, atau bisa dinyatakan sebagai A sin 2πft. Nah, ini nanti yang akan menjadi persamaan dasar dari gerak harmonis. Jadi kalian tidak usah bingung mengapanya ada banyak persamaan, ini nanti akan kita gunakan. Tapi pada hakikatnya ketika kalian sudah memahami bagian yang utama ini, di mana kedudukan setiap saatnya dinyatakan sebagai A sin omega T, maka yang ini tidak perlu kalian hafal lagi. Yang penting kalian sudah mengetahui hubungan-hubungan antara omega dengan besaran-besaran yang lainnya. Di sini nanti Y bisa kalian nyatakan dalam meter ataupun sentimeter sesuai dengan kasusnya. Sedangkan A adalah amplitudonya. Jadi sekarang jelas bukan anak sekalian mengapa polanya adalah pola gelombang sinus? Karena pendudukan ini kalau kita lihat perubahannya akan mengikuti perubahan fungsi sinus. Selanjutnya marilah kita perhatikan lagi bagaimana dengan kecepatan dan percepatan pada gerak harmonis. Perlu kalian ketahui sekalian bahwa meskipun di sini sumbernya adalah gerak melingkar beraturan, tapi kalau kita tinjau kedudukan setiap saatnya, dia juga memiliki kecepatan yang berubah-ubah yang disebut sebagai kecepatan sesaatnya. Demikian juga dengan percepatannya. Nah, setelah kita pahami sedikit demi sedikit untuk menganalisis ini, kita tinjau lagi misalkan pada suatu keadaan P
di mana dia adalah jari-jarinya adalah R, maka kita bisa melihat di sini kecepatan setiap saatnya itu dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah kecepatannya, maka kecepatan setiap saatnya ini kalau kita lihat merupakan komponen vektor pada kecepatan ini di sumbu vertikal. Kalau ini sudutnya, kita bisa menyatakannya bahwa Vt atau kecepatan setiap saatnya dinyatakan sebagai V kali cos omega T, dan kita bisa menyatakannya karena V ini adalah kecepatan maksimumnya yaitu omega kali A, maka kecepatan setiap saatnya ini akan menjadi fungsi cosinus. Dia bisa kita nyatakan sebagai omega kali A cos omega T, atau bisa dinyatakan dalam besaran yang lain yaitu omega A kali cos 2pt per T atau omega A kali cos 2pf T. Omega ini perlu kalian ketahui ini adalah kecepatan maksimumnya. Dia merupakan fungsi cosinus untuk kecepatan sesaatnya, ini sebagai kecepatan maksimumnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan percepatannya sekalian. Sebagaimana sudah kalian ketahui, pada gerak melingkar kita mengenal adanya percepatan sentripetal yang arahnya adalah menuju ke pusat lingkaran. Percepatan ini kalau kita proyeksikan pada sumbu vertikal, dia akan mengarah seperti ini. Kalian lihat ketika benda bergerak dengan kecepatan yang arahnya ke atas, dia akan memiliki trajektori yang arahnya ke bawah. Di sini kita akan melihatnya besarnya percepatan sentripetal itu kan omega kuadrat kali A, sehingga pada keadaan setiap saatnya ini merupakan komponen dari vektornya, yaitu pada arah pada arah ke bawah ini kita bisa menyatakan sebagai min omega kuadrat kali Y. Ingat bahwa Y nanti adalah simpangannya. Jadi di sini tampak sekalian, ketika kecepatannya mengarah ke atas di sini pada kedudukan ini, dia mengarah ke bawah atau ke titik keseimbangannya. Dengan kata lain, bahwa arah percepatan setiap saat itu selalu menuju ke pusat atau ke sumbu keseimbangannya, sehingga nanti ini dia akan bernilai negatif. Untuk lebih memahami tentang konsep dari gerak harmonis ini, Bapak akan berikan dua contoh soal atau contoh kasus, dan ini adalah contoh yang pertama. Misalkan diketahui suatu partikel bergerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 5 sin 10 pt. Y dinyatakan dalam sentimeter dan T dalam sekon. Misal kalian diminta menentukan berapa amplitudonya, berapa kecepatan sudutnya, berapa frekuensinya, dan berapa kecepatan maksimumnya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita lihat. Di sini diketahui Y sama dengan 5 sin 10 pt. Dari sana ditanyakan A atau amplitudo, omega atau kecepatan sudut, kemudian F atau frekuensi, dan V max atau simbolnya adalah V saja.
sekarang kita mulai menjawab satu persatuan sekalian. Dari persamaan ini adalah persamaan dasarnya, bisa kita kembangkan ke sini boleh persamaan dasarnya, lalu kita sesuaikan dengan yang diketahui. Maka dengan mudah kita akan bisa melihat untuk menentukan amplitudonya. Di sini A bersesuaian dengan 5, maka A atau amplitudonya adalah 5 cm. Sedangkan omega kalau kita lihat di sini ya, dia bersesuaian dengan 2πf. 2πf ini bersesuaian dengan 10 pi. Maka besarnya omega adalah 10 pi. Udah bukan sekalian? Dan berikutnya ketika kita menentukan frekuensinya dari hubungan pada jawaban ini, kita lihat karena 2πf adalah 10 pi, maka F bisa kita tentukan yaitu 10 pi per 2 pi. Dia akan ketemu 5 Hz. Selanjutnya ketika kita diminta menentukan V maksimumnya, ingat bahwa V maksimum adalah omega kali A. Omega sudah kita dapatkan yaitu 10 pi dan A nya adalah 5. Maka di sini kita akan bisa menentukan kecepatan maksimumnya adalah 10 pi kali 5 atau 50 pi cm per sekon. Nah, selanjutnya mari kita coba untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua atau contoh kasus kedua ini. Misalkan kalian dihadapkan pada gerak harmonis seperti ini dan dia memiliki amplitudo 10 cm. Jika di situ diketahui bahwa periode geraknya adalah 4 detik, kalian misalkan diminta untuk menentukan bagaimana persamaan gerak harmonis itu atau getaran harmonisnya dan bagaimana kecepatannya ketika simpangan getaran itu sama dengan setengah kali amplitudonya. Sebenarnya ini tidak sulit sekalian, hanya perlu hati-hati karena kita akan lebih kompleks lagi di sini membahasnya. Di sini diketahui amplitudonya adalah 10 cm dan periodenya adalah 4 sekon. Yang ditanyakan pertama adalah Y-nya, yaitu keadaan simpangannya pada setiap saat, dan yang kedua adalah kecepatannya ketika Y sama dengan setengah A. Selanjutnya mari kita lihat penyelesaiannya satu persatu mulai dari A. Seperti kalian ketahui bahwa Y bisa kita nyatakan sebagai A sin 2 pi T per T. Dengan memasukkan angkanya, A nya adalah 10, kemudian T periodenya adalah 4, maka dengan mudah kalian bisa menyatakan persamaan dari gerak harmonis tadi atau persamaan simpangan setiap saatnya adalah 10 sin 0,5 pi T. Untuk menjawab yang kedua, mari kita lihat ketika Y-nya sama dengan setengah A. Kita tahu sin omega T adalah setengah. Maka omega T ini bisa kita nyatakan karena sin 30 adalah sama dengan setengah, kita bisa menyatakan dalam omega T dalam derajat di sini yaitu 30 derajat. Jadi pada saat itu dia menempuh sudut 30 derajat. Pada saat itu kecepatannya berapa? Dari persamaan dasarnya bahwa Vt atau kecepatan sesaatnya adalah omega A cos omega T. Di sini omeganya kita sudah dapatkan yaitu 0,5 pi.
sedangkan A-nya adalah 10. Kemudian kita dapatkan cos 30 itu kan setengah akar 3, sehingga bisa kita nyatakan VT-nya adalah setengah akar 3 kali 0,5 kali 10 atau sama dengan 2,5 pi akar 3 cm per sekon. Mudah bukan anak sekalian, dan selanjutnya kalian bisa mengembangkan lagi soal-soal yang terkait dengan gerak harmonis ini pada referensi yang kalian punyai. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk bagian pertama ini, dan insya Allah kita nanti akan ketemu lagi pada bagian yang kedua terkait dengan gerak harmonis ini. Tetap semangat, selamat belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.